Selamat siang ya Pak ya. Ya, Perkenalkan kami dari mahasiswa atau mahasiswi dari Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim. Nah, di sini kami ingin mengetahui lebih dalam aspek-aspek tentang keagamaan di wisata Waterpark Megasari ini. Sebelumnya, pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya objek wisata Waterpark Megasari ini dan kapan diresmikan? Mula pertamanya didasari keinginan seorang owner ya, pemilik Waterpark Megasari Pebayuran. Jadi dia menginginkan ada tempat wisata yang memang bisa dipakai tadinya khususnya ya untuk wilayah Pebayuran. Ya mungkin dari mulai PAUD, TK, terus KB ya, kelompok belajar. Kadang-kadang ada yayasan. Yayasan itu seperti Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, TKI ya, TK Islam, dari mulai SD, SMP sampai SMA. Tujuannya dia ingin supaya siswa-siswa yang mau melaksanakan ekstrakurikuler ataupun acara-acara perpisahan tidak jauh dari wilayah Pebayuran. Dan yang keduanya mungkin terbesit juga di angan-angan owner ini, bahwasannya ketika perusahaan dibentuk pasti ada dampak keuntungan dan ada sisi negatifnya mungkin sedikit lah ya. Yang jelas untuk membangun sumber daya manusia yang berada di wilayah khususnya Desa Sukosari, umumnya wilayah Kecamatan Bayuran itu sedikit terangkat, walaupun belum semaksimal seperti kayak perusahaan. Karena memang kita belajar mendirikan usaha wisata, walaupun saat itu tidak didorong oleh instansi pemerintahan dan mungkin yang lain. Ini menurut pribadi dan intinya seperti itu awalnya. Tadinya sih sebelumnya kolam pemancingan, cuman sayang udah luas begini udah ada terbentuk kolam, akhirnya merayap sampai 2 tahun. Pembangunan itu dimulai tahun 2016 dan selesai tahun 2018, dan tepatnya pada tanggal 16 Desember tahun 2018 kita launching, kita buka. Ya alhamdulillah ada antusias. Dan untuk sisi keagamaan mungkin gini, kita hanya menyediakan fasilitas tempat ibadah. Mayoritas di kita kan memang Islam. Untuk non Islam mungkin ibadahnya ya seperti kayak Islam ya, karena dia ada kewajiban melaksanakan sholat yang 5 waktu, dan di pagi hari sampai sore hari ini ada 2 waktu ya, mulai dari zuhur dan asar. Dan kami sering mengingatkan ataupun memberitahukan kepada para pengunjung, barangkali yang memang para pengunjung ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur, monggo silahkan ke musola yang berada di bawah seluncuran slab ataupun seluncuran orang dewasa, dan yang berada di belakang ornamen dinosaurus. Itu kita buat 2 karena apa? Karena memang ini tempat berbeda, sedikit agak jauh. Yang di sana di khususan wahana dan gazebo, dan yang di sini adalah khusus kolam renang. Dan kolam renang ini meliputi ada playground ya, ada seluncuran anak, ada ember tumpah, dan ada 2 kolam dewasa. Sebetulnya ini tadinya untuk dewasa sih, tapi ternyata anak-anak SD, anak-anak ya sudah usia 10 tahun bisa berenang, karena memang ketinggiannya 1 meter 30 cm, dan yang paling dalam di sana ada 1 meter 80, ya kurang lebih 2 meter. Dan itu mesti waspada. Dan itu dalam kajian tentang keagamaan kami menyediakan fasilitas ibadah, dan kami sering mengingatkan itu. Dan ketika hari Jumat kita kan nggak ada libur, kita buka Senin sampai Minggu, dan kita liburnya memang di hari raya ya, di bulan puasa Ramadan kita 1 bulan pun, karena takut ada mudarat ya. Air kita menyediakan itu, takut batal orang, jadinya itu yang dosa.
Iya. Ya bukan dalam arti kita tidak mau ada keuntungan di bulan puasa, ya pokoknya sih Iya. di bulan puasa kita tutup karena memang ya pemiliknya seperti itu, pemiliknya ini seperti itu. Jangan selalu terus mengejar apa namanya usaha ya. Di balik itu kita juga ada sisi positifnya, renovasi, perbaikan, dan teman-teman karyawan pada bulan Ramadan itu dari uh, H1 sampai 30 mereka bekerja ya mungkin 1 minggu sebelum Lebaran sudah di off karena mungkin bagi THR mungkin ya, Iya. dan menjelang Lebaran Idul Fitri karena pada hari raya kita buka setelah sholat Id mungkin jam 9 tentu karyawan sudah ada yang hadir di sini entah mungkin 3 atau 4 orang, tapi memang di hari raya pasti jam 10 udah mulai mereka datang. Iya. Berlibur. Itu yang sisi keagamaannya. Terus, Nah, Lalu terus apakah ada kegiatan keagamaan yang dilakukan di tempat ini, Pak? Karena memang gini ya, ada kewajiban, ada hak, orang lantar, bukan orang miskin ya, saya juga orang miskin. Yang namanya di agama Islam kita itu bukan kewajiban sebetulnya kewajiban mutlak kita kepada Tuhan ya, karena nggak ada undang-undangnya sih sebetulnya, cuma hanya di kitab aja ada pemberitahuan bahwasanya ketika kita mendapatkan keuntungan minimal 2,5% itu ada hak orang lain ya. Dan hak ini bukan yatim piatu, itu ada jompo. Dan 1 bulan ini 2 desa antara desa Sumbersari dan desa Karanghaur pemilik Pasar Pak Megasa di Bayuran apa namanya memberitahukan kepada RT dan RW-nya supaya kumpul ada sedikit hak dia, ada sedikit kewajiban juga, memang itu bebannya nanti ujungnya utang nanti di sana. Iya betul. Jadi kegiatannya seperti itu, dan kita itu proaktif kalau ketika banjir di Sumber Urip, kita juga sama proaktif, kita kadang-kadang datang ke sana tapi sudah bawa makanan yang sudah matang lagi. Dan pada saat COVID ini tempat kita sering dijadikan vaksinasi dari 3 unsur ya, dari sebenarnya 4 unsur, dari kesehatan, kecamatan, Kapolsek, dan TNI. Mereka selalu disiapkan tempatnya di sini. Jadi kadang-kadang kalau pengunjung yang mau divaksin membuat tapi nggak dipaksa. Tapi yang jelas warga-warga yang di sekitar sini dipanggil untuk melaksanakan vaksin yang 1, yang 2, dan kalau saya sih belum divaksin, cuman saya menyediakan aja. Dan kita proaktif, bukan dalam arti kegiatan itu aja sih. Mungkin suatu saat ya amit-amit lah kalau bencana ya, tapi setidaknya kita sudah sudah bekerja sama dengan Muspika yang ada di Kecamatan Pebayuran. Kadang-kadang kita bekerja sama dengan pihak kabupaten. Itu kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosialnya seperti itu. Mungkin ada sosbudnya gitu, bukan dalam semata-mata kegiatan keagamaan. Sosial budayanya kita juga sering tampil itu. Dalam arti membantu, kayak menyediakan fasilitas untuk vaksin, terus membuat dapur umum dulu kita dan juga ketika banjir Tanggul Citarum yang berada di Sumber Urip. Dan tahun berapa itu ya? 2021 ya. Ya cuman itu kan dadakan. Iya. Nggak tahu kita ada bencana kapan ya kan gitu. Cuman yang jelas ketika kita dipinta untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, keagamaan ataupun sosial, kita selalu selalu membantu gitu. Dalam arti pikiran, tenaga, ya pasti materi kita ya nggak banyak tapi ada gitu. Dan kalau acara santunan itu rutin 1 bulan ya. Di akhir bulan biasanya anak-anak itu dibawa ke situ dan monggo silahkan berenang kemana nih, anak-anak bebas. Ada bingkisan, mungkin ada rupiah sedikit itu yang diberikan kepada mereka.
ya sambil mengambil berkah. Iya. Mudah-mudahan lancar semua ya. Ibu. Amin. Iya. Iya. Seperti itu kegiatan-kegiatan intinya mah kita memang masih tahap belajar, Iya. tahap apa istilahnya ya, untuk menuju yang disebut power kita belum, kita baru hanya menyediakan fasilitas hiburan untuk lingkungan. Tapi alhamdulillah sih dari lintas Kabupaten Karawang malah lebih dominan gitu, sekitar 70% pengunjung rata-rata di sana. Oh, dari Karawang. Cuma kalau sekarang berimbang nih, tahun ini dari Bekasi, mungkin dari Tambelang, dari Iya. Tambun, dari Cikarang, dari Cikarang Utara, Cikarang Selatan ada juga. Kalau mau Gembong itu langganan ya. Oh, langganan. Gembong, Pakis Jaya, Kampung ini itu memang ya pasti mereka ke sini. Iya, mungkin lebih dekat Lebih ya. dekat. Karena tiap minggu ataupun pas mereka mengadakan acara ulang tahun, ada kesehatan pangan juga di sana. Iya, iya. Walaupun mereka memberikan apa namanya, memberikan uang bayarnya seikhlas aja, memang nggak ditarik karena kita sudah apa, sudah memperlakukan tiket di depan. Iya. Kalau fasilitas ini hanya tambahan, dan itu pun ketika mereka ada rezeki diberikan kepada teman-teman, kalau nggak pun jadi nggak perlu. Iya. Kalau yang lainnya sih kita belum ada. Kalau memang bantuan dari tiap-tiap organisasi ataupun musola masih yang ada di sini ya, pasti di sini sih. Ya, cuman kalau memang pautannya yang apa yang senior paling saya hadapan dia. Iya, agak besar gitu. Iya. Kalau di depan kadang-kadang kita juga diberlakukan nggak boleh ada pengeluaran besar. Iya. Kita masih manajemennya masih nggak bebas, bukan mikir sih. Tapi kalau memang langsung ke bos, ke owner, jadi mau ngasih cerita, mau gue silakan mau ngasih berapa untuk Iya. maulid ataupun ada acara PHBI ya, peringatan hari Besar Islam. Ya, setiap kegiatan udah pernah kita Telah. ajukan ya. Karena kalau numpuk ya paling Iya. bertahap. Seperti itu. Mungkin udah catat tadi ya? Iya, udah Pak. Dan sekarang udah jalan 5 tahun. Berarti bulan besok ya Pak ya? Anniversary ke 5 tahun. Dan pertama dulu nanti tanggal 16 ini. Ya kadang-kadang kalau sakalnya kan 16. Tapi ketika hari minggunya tanggal 18 ya udah tuh. Hari minggunya tanggal 18 kita jalan kan. Karena libur dari hari ini, tapi sakalnya tetap kan kita berdoa malam-malam gitu. Kumpul teman-teman karyawan sama ahli sepuh. Sambil berdoa gitu. Syukuran. Tapi kalau pas hari raya kita undang sih dari seluruh kepala desa, camat, bin, dari TNI Polri hadir. Mereka juga ngasih sambutan, kadang-kadang ya camat juga ada gitu. Cuman nggak apa namanya, nggak semeriah gitu. Karena apa? Karena yang jelas 80%-nya menyembuhkan hiburan. Iya. Kita menarik Pengunjung. kan untuk operasional dan segala macam. Mungkin kalau di hari ulang tahun mah agak sedikit bebas, Iya. nggak terlalu ketat. Tapi kalau hari kedua mungkin agak ketat. Masih banyak orang yang datang, dia bawa anaknya, bawa istrinya, ya udah. Kadang-kadang bisa kan ada undangannya satu, tapi kadang boleh 5, boleh 5. Iya. Tapi kalaupun ini dulu setiap ulang tahun, orang pasti bilang dari Kesatuan TNI, dari Kesatuan Polri, dari teman-teman Mustika yang liburan itu nggak pindah. Sekarang anggota TNI pengen kesini sama anak istrinya, ataupun karyawan kecamatan, Iya. ataupun Pak Polisinya. Kalau mau bawa anak istri, kita kan nggak pindah. Gitu aja. Dan lingkungan dipindah KTP-nya di stempel. Khusus lingkungan ada sekitar berapa ya, 100 ya, 100 lebih. Saat itu kita minta perizinan, izin lingkungan, dan di situ saya bukukan apa namanya, KTP mereka di stempel, kalau mau masuk masuk aja. Tapi prakteknya lebih banyak prakteknya. Cuman dia ya apa-apa lah ya. Iya. Namanya lingkungan gitu. Kadang-kadang ada anak-anak sini pada di depan pada begini, saya nggak tega. Iya. Tapi sering diomelin sama owner, tapi ya udah lah, nggak apa-apa. Dan kalau pengunjung dari apa namanya, dari seluruh
institusi pendidikan, entah dari pondok pesantren, entah dari SMA ataupun SMP ataupun PAUD, anak yatim itu kalau dilaporkan, oh, Pak saya ada anak yatim 5 orang, nggak bisa pindah. Iya. Karena ya itulah kan tadinya kita memang sepakat memberikan hak mereka dan apa salahnya dia walaupun dia kita nggak kenal atau dari Terawang dari mana, ya Allah berkah aja gitu. Barangkali satu jadi 10, Amin. kan itu mah janji Allah, tapi jangan Iya. kita lagi nggak boleh. Iya. Berarti nggak ikhlas gitu. Ya, Itu aja deh ya. Iya, mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Maaf mengganggu Saya juga waktunya. memang nggak pandai mau bicara. Sama Kak. Kami juga masih belajar. Iya, nggak sehebat manajer-manajer lain. Iya. Karena kita belajar otodidak. Mm-mm. Jadi cuman kebersamaan aja yang terpenting. Iya. Kebersamaan, saling jaga, terus keramahan. Intinya mah kita punya persoalan serumit apapun, ketika sudah di gerbang ya kita harus ini. Iya.